Tony Sumartono dari yang hebat sekali. Kalau tidak ada Pak Tony Sumartono, barangkali Ibu Afriani tidak bisa jadi Managing Director World Bank ya. Ini orang yang membuat ibu kita menjadi World Bank. Jadi Pak Tony Sumartono ini mendirikan koperasi di Washington DC untuk akhirat juga ini katanya. Sri Mulyani, Pak Juliani, orang dan video di sana, Pak Bayu Joko Sutono, ya, dari Bluebird ini bapaknya dulu sering ketemu Pak Chandra almarhum, tapi dia juga bendahara HIPMI, di mana ketua HIPMI Pak Raja Sabta Oktohari kemarin bilang beliau mesti ke mana ya, Banjarmasin ya. Ya, terus Ibu Afriani mana ya? Teman saya, ini Ibu Afriani yang cantik, tepuk tangan dong untuk Ibu Afriani. Sekretaris Jenderal dari Komite Ekonomi Nasional, hebat sekali ini, ekonom hebat. Ayo Ibu, langsung aja. Kursi sudah disediakan untuk Ibu. Nah, Ibu Dara ini bos saya ini orang pinter, diplomat. Bayangkan assignment pertamanya sebenarnya Profesor John Cao dari Harvard. Berdasarkan risetnya yang membedakan entrepreneur sama non-entrepreneur itu ada 3. Dan pas ini kalau dihitung-hitung, nomor 1 apa? Risetnya John Cao mengatakan kalau entrepreneur itu bisa melihat opportunity. Kalau non-entrepreneur itu yang dilihat tren terus saya. Melihat apapun, nggak bisa bahasa Inggris tren, ya toh. Nggak bisa bahasa Jepang tren, ya toh. Tapi kalau teman-teman ini yang ada di panggung itu melihat segala sesuatu itu sisi opportunity-nya. Ya. Kedua, John Cao mengatakan bahwa harus berani ngambil risiko. Kalau sudah lihat opportunity, terus mana ada bisnis yang aman, ya kerja sama orang. Kecuali kalau perusahaannya bangkrut, tanggal 31, pokoknya ngirim doa tangan di bawah ya Pak Tony Sumartono ya. Ngirim doa, tidak pernah tangan di atas. Ini Pak Tony Sumartono bilang, nah ini kalau tangan di bawah terus ini kapan di atasnya? Nah, nomor 2, ini yang namanya investment. Namanya bisnis itu mesti invest, ada invest kecil-kecilan, ada invest besar-besaran. Yang namanya invest itu bisa tak balik. Kalau bayaran ya pasti dapat. Itu bedanya. Nomor 3, katanya John Cao, orang itu kalau bisa lihat opportunity, berani invest yang kemudian sudah dikalkulir. Nomor 3, harus bisa menjual ide itu pada orang lain. Dia mungkin mau buat parts of Indonesia. Apa ya? Kita melihat, that's maybe opportunity bigger, seamless, more seamless. Terima kasih kepada para peserta. Kami panggil kepada para peserta yang masih berada di depan pintu untuk duduk di tempat-tempat yang telah tersedia, karena kami akan memulai sebentar lagi acara Public Forum Inovasi-Inovasi Diaspora Indonesia dan Manfaatnya bagi RI. Dari Berlin, Bapak Dr. Freddy H. Tulung, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Kominfo, dan Ibu Daliana Suryawinata, arsitek dari Belanda. Riset dan inovasi dalam rangka agar supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri di masa yang akan datang. Saya akan membagi presentasi saya. Pertama mengenai kemitraan Indonesia dan Jerman sejauh ini telah terjalin. Apa topik-topik kerjasama Indonesia Jerman yang menjadi prioritas yang dapat di-share kepada para diaspora, dan bagaimana pembentukan diaspora di Indonesia di Jerman ini bisa memberikan kontribusi di dalam kerangka pembentukan Center of Excellence di Indonesia. Kemudian bagaimana peran perwakilan Republik Indonesia ya dalam memfasilitasi next slide. Ya, terus ini 5+3 ya. Jadi isu-isu yang menjadi prioritas adalah ini. Dan mana ada satu di bidang perdagangan dan investasi, kemudian di bidang pendidikan, riset dan teknologi, kesehatan, kemudian di bidang pertahanan dan ketahanan energi, transportasi.
next 5 years, Pak Edward could be a... 9% I'll close this place. We cannot go home. That's right. So, see? So I've made that 3%. So in the next 10 years, Pak Edward could run for Indonesian president as dia. We have Indonesian president, American president, dia nggak akan jadi presiden. Ya, prove it. It's 100% true. Because it's true. Jadi yang menarik dari Pak Firman katakan tadi adalah bahwa tidak hanya remitansi datang ke sini, tapi bagaimana menggunakan. Iya, karena itu sangat penting karena mereka kan itu kan harus menabung dan melakukan apakah nanti usaha kecil dan segala macam. And the other things also culturally. I have my own experience. I fired my staff. Oke, kita lanjut ya mungkin ya. Oke, berikutnya silakan sebutin namanya dan pertanyaan langsung ya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Subahagi Randy. Saya dari Universitas Indonesia, Sastra Rusia. Saya ingin menanyakan dua hal kepada Bapak Henry Samsul. Ya, kepada Bapak. Yang pertama adalah tadi Bapak mengatakan mengenai pertahankan konsep. Nah, dari sini Bapak melihat apa yang Bapak ceritakan tadi saat Bapak membangun sebuah restoran yang ada di Pineng, yang di Pulau Tikus. Kalau Bapak menekankan pangsa pasarnya yaitu rata-rata rakyat Indonesia yang berobat ke Pineng sekitar 80% dan sangat banyak. Jadi makanan-makanannya pun memang khas Indonesia. Tapi bagaimana jika misalkan seseorang yang ingin membangun usaha dari bawah yang memang berencana di luar negeri, tetapi tidak hanya melihat pangsa pasar masyarakat dari tetap mempertahankan konsep. Bagaimana apa yang Bapak sarankan kepada kita generasi muda yang ingin berencana membuat kulineri di bidang kulineri, yaitu restoran kecil ataupun bisa membuat lebih besar. Nah, seperti itu karena saat sebelumnya saya melihat saat saya ke Moskow kemarin itu makanan sangat tidak enak, sangat tidak enak, dan saya untuk membawa mie dari Indonesia dan saya berpikir bagaimana saya bisa membangun restoran di sini kalau memang itu kesempatan yang sangat besar bagi orang Indonesia dan